Jadi kita nih pas pertama ketemu 2014 tuh dalam kondisi sama-sama hancur semua. Mohon maaf gitu, memang gengsi jualan nih. Masa gua harus jualan kaki lima gitu. Kalau gua boleh nggak gua bilang lu aja nggak berani kompetisi di Tanah Abang? Enggak, kalau misalkan orang mulai bisnis dari nol, saya mulai dari minus. Buset. Karena dalam kondisi waktu itu saya lagi banyak utang. Lu mau modal tenaga, modal uang, atau modal pikiran? Ya. Pikiran gua nggak ada. Lu kenapa dulu semangat bikin nih produk? Lu tiba-tiba pas ada pandemi lu nyerah. Maaf, dalam tanda kutip kan lu goblok. Sekarang kita mengomentarin orang sukses tapi kita nggak ngapa-ngapain. Ya. Apa namanya? Cadas ya. Di Dengan cadas membawa itu kain sarung doang. dengan kain sarung doang akhirnya saya nangis. Kenapa? Kedinginan. Nabang TV mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabang TV kembali, kali ini serius nih, ada di Kobana Coffee dengan produk terandalannya Sisi Kopi. Di serius kali ini, Nabang TV mengundang salah satu entrepreneur muda juga, pejuang tangguh, pendaki gunung, salah satu pendiri dari komunitas Spartak. Bagi teman-teman yang tahu Spartak, beliau juga termasuk pendirinya. Beliau diberi nama oleh orang tuanya adalah Ferry Ferdian. Bang Ferry. Halo. Sehat, Caing. Bang Ferry? Alhamdulillah, Ilham Caing nih. Ah, ini yang juga saya mau tanya Bang Ferry. Ferry apa Kuntin nih? Oh, Ferry aja, Ferry. Lu termasuk yang gua jadikan mentor untuk hidup gua. Wah, makasih. Ini bukan peres Bang, karena Iya. teman-teman saya dulu satu organisasi dengan beliau dan banyak hal-hal yang sebagian orang menganggap tidak penting, tapi bagi saya itu sangat penting bagi saya. Kurang Terakhir 9 kita ketemu tuh 2011 ya Bang. 2011 ya. Ternyata perubahannya sudah cukup dahsyat. Kalau boleh tahu nih Bang, apa sih Bang yang lu kerjakan sekarang? 5 tahun terakhir ini saya memang lebih fokus di kaos anak sih, lebih memang intens. Passion saya dalam berbisnis itu memang anak-anak tuh, baby shop, terkhususnya di kaos anak. Nah, kita memang bikin kaos anak ini juga nggak sendiri. Kita juga barengan ada dengan partner saya, Bang Gitra di Bandung. Ya, dulu awalnya ketemu itu dalam keadaan sama-sama hancur. Saya dalam keadaan bangkrut, bisnis habis, konveksi hancur. Bang Gitra juga dalam keadaan hancur dengan usahanya yang sebelumnya. Dan satu lagi partner saya kebetulan juga namanya Bang Ferry, juga dalam keadaan hancur. Jadi kita nih pas pertama ketemu 2014 itu dalam kondisi sama-sama hancur semua. Sama-sama kehilangan orientasi bisnis mau ngapain, akhirnya timbul sebuah kesadaran. Ya udah, karena kita udah sama-sama hancur, ayo kita bangun lagi sama-sama. Nah, awalnya itu memang ide baju anak ini bermula dari Bang Gitra sih, partner saya. Nah, dia berpikir potensi bisnis yang mungkin bisa kita jalani, yang mungkin bisa kita bertahan itu adalah anak-anak. Karena ada 3 faktor yang mendukungnya. Pertama, yang beli baju anak-anak ini nggak hanya orang tuanya, tapi juga om, kakek, neneknya, segala macam. Nah, yang kedua, pemakaian baju anak-anak ini relatif singkat. Jadi bisa aja tiap minggu, tiap bulan dia belanja. Nah, yang ketiga, baju anak ini murah. Nah, murah dalam artian di sini ya saya berpikir waktu itu gimana saya menghadirkan produk yang menengah ke atas makainya nggak murahan, yang menengah ke bawah makainya nggak terlalu mahal. Jadi kita main di segmen tengah-tengah lah. Nah, jadi untuk pengantar mungkin itu dulu gitu. Kenapa saya memilih jalur di bisnis baju anak-anak. Nah, untuk memulai bisnis baju anak-anak ini juga saya dulu memang harus langsung terjun. Ya, emang pertama sih mohon maaf gitu, memang gengsi jualan nih. Masa gua harus jualan di jalanan gitu, masa gua harus jualan kaki lima gitu. Ini bukan gua banget gitu kan. Awalnya lu mulainya di kaki lima nih? Iya, kaki lima dulu. Awalnya dulu. Jadi dulu kebetulan di jalanan di Ponegoro, saya salah satu perintis juga untuk jualan pakai mobil di Ponegoro Bandung nih Bang, Ponegoro Bandung ya, di Jalan Ponegoro Bandung kita dulu ngerintis jualan di pinggir jalan pakai mobil. Kalau sekarang teman-teman tapi itu udah dengan brand yang sekarang nih Bang? Udah dengan Say Hello, Ohoy. Ya. Ini benar dari bawah nih ya? Iya. Enggak, kalau misalkan orang mulai bisnis dari nol, saya mulai dari minus. Buset. Karena dalam kondisi waktu itu saya lagi banyak utang. Ya, jadi mustahil saya harus ngeluarin modal baru lagi untuk bikin bisnis. Mulai bisnis dalam keadaan dikejar-kejar hutang. Bagaimana lu mau mulai bisnis dari minus? Orang dari nol aja pusing Bang untuk memulainya. Ini kok bisa? Jadi
dulu partner gue itu Bang Gitra kan. Bang Gitra selalu bilang, lu mau pilih mana? Lu mau modal tenaga, modal uang, atau modal pikiran? Ya. Pikiran gue nggak ada. Modal apa lagi? Jadi gue cuma punya tenaga nih. Ya, jadi dari tenaga itu ya akhirnya gue mencurahkan tenaga untuk jualan. Jadi memang gue waktu itu apa ya, ngebunuh semua yang rasanya pertemanan, sosialisasi dengan kawan-kawan yang dulu biasa nongkrong, itu gue bunuh. Jadi memang benar-benar dihilangin tuh semua tuh. 1 tahun masa-masa perintisan tuh gue fokus. Fokus jualan dengan target bisa makan malam. Targetnya nggak muluk-muluk waktu itu. Bisa makan malam. Iya, bisa makan malam pun alhamdulillah gitu. Jadi memang jualan dulu pakai mobil. Cuman dalam 1 tahun kita jualan di mobil, saya jualan di mobil itu, saya memang udah punya target. Tahun depan saya harus punya toko. Harus naik level nih. Nah, di tahun depan itu, ya lagi-lagi dari partner saya di Bang Gitra bilang, Fer, lu cukup nggak kalau sebulan dapat 400.000, 500.000 kayak gini usaha gitu? Ya enggak lah, ya udah, lu coba nih masuk sini. Nah, Bang Gitra nih cuman ngarahin tokonya doang. Ini ada toko Lavi, toko Yen, toko bla 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 gitu. Ya itu gua kejar. Gua kejar masukin, dan alhamdulillah ya toko pertama itu dapat, itu salah satu di Baby Shop di Bandung juga. Market leadernya Bang ya? Ya, itu market leader. Tapi sebelum kita jauh ke sana Bang, menarik nih Bang. Lu kan bilang tadi mulai dari minus. Sesusah apa Bang sebelum lu bertemu Bang Gitra, partner-partner lu yang sekarang yang akhirnya alhamdulillah sukses membangun bisnis ini, brand lu dikenal di Bandung, ya kan? Sesusah apa sih Bang dulu Bang lu membangun bisnis ini? Apa ya, ini bicara privilege ya. Setiap orang itu punya bisnis, membangun usaha pasti ada privilege di belakangnya. Dia siapa? Yang supportnya siapa? Nah, sementara kalau saya sih ya nggak ada privilege gitu. Ya background orang tua yang cuman, ya mohon maaf gitu kan, cuman guru dan dosen yang jujur, yang benar-benar cuman apa, ngidupin saya dan adik-adik tuh dari gaji. Jadi mustahil kalau saya untuk minta modal ke orang tua tuh. Minta modal yang besar untuk bangun bisnis. Ya akhirnya selama masa-masa kuliah saya manfaatkan untuk menjaring modal nih, dalam artian pengetahuan, informasi, dan peluang. Jadi bukan modal uang yang saya cari dulu di awalnya. Ya kayak misalkan dulu di kampus sempat tuh kita usulin untuk bikin bisnis challenge atau lomba inovasi bisnis apalah. Ya biar kita bisa ikut. Nah, dan alhamdulillah waktu itu memang di bisnis challenge itu dimentor langsung oleh almarhum Bob Sadino. Nah, itu salah satu ya tokoh sangat mempengaruhi saya lah dalam berbisnis. Nah, dalam lomba bisnis challenge itu kebetulan saya dapat juara 2. Juara 2 itu waktu itu dengan produk apa sih namanya, BCP, bubur champion Padang. Nah, itu bubur champion Padang ini kenapa bisa jadi juara? Karena saya memberi solusi pada mahasiswa. Nah, dulu di Jatinangor itu rata-rata kalau mahasiswa mau kuliah pagi, itu sarapannya paling hebat ya kalau bagi yang punya uang. Itu bubur ayam. Ya, kalau yang biasa-biasa mah gorengan gitu kan. Nah, jadi lahirlah kita dengan inovasi bisnis waktu itu bubur kampiun Spirulina. Jadi kita memberi solusi, lu kalau makan bubur kampiun, gua jamin perut lu tahan sampai jam 2 siang. Iya, karena ada kandungan kalorinya, karbohidratnya, kita hitung di situ tuh. Nah, usaha itu dapat bantuan modal setelah 1 tahun berjalan tuh. Setelah usaha 1 tahun berjalan, itu akan dapat bantuan modal. Nah, dan saya memang fight lah. Bertarung 1 tahun itu di BCP, waktu itu di Simpang Sayang ya, nggak salah. Bang Sayang. Nah, setelah dapat bantuan modal, itu semuanya saya jual. Ya, gue pernah dengar cerita itu juga Bang. Tiba-tiba lu udah kebangun, udah ada produknya, udah ada tempatnya, udah ada pelanggannya, lu tiba-tiba jual. Itu ceritanya gimana? Jual itu karena ini aja, ya ternyata gue bisa loh bikin bisnis. Udah gitu aja gitu. Dan pingin nyari tantangan baru lagi. Nah, alhamdulillah saya bisa kuliah keluar. Masuk Unpad itu jurusan konservasi sumber daya hutan. Nah, cuman yang orang tua bisa support itu kan cuma biaya kuliah dan uang makan nih. Ya waktu saya pertama kuliah itu 400.000 lah sebulan. Tahun 2004 tuh 400.000 sebulan, 150 untuk kosan, 250.000 untuk makan. Nah, sementara saya biaya kenakalan saya tinggi nih. Iya, biaya naik gunungnya, biaya nongkrongnya. Nah, itu nggak mungkin saya minta dari orang tua gitu loh. Jadi kayak gimana saya cara dapat uang lebih?
Terus pas saya izin ke orang tua dan jawabannya nggak enak banget. Ya lu kan ke situ bukan buat nongkrong, bukan buat naik gunung, lu buat sekolah. kuliah. Ya kuliah. Ya, Ngapain lu harus nyari duit lagi? Udah fokus aja. Nah itu yang akhirnya membuat saya memutuskan. Gua harus cari duit sendiri nih. Bukan buat cari duit sendiri. Gue harus ngerubah orientasi gue di Bandung. Oh. Nggak hanya untuk kuliah gitu. Karena kalau gue paksain kuliah 2,5 tahun atau 3 tahun gue lulus D3, pasti nih tuntutan berikutnya nyambung S1 atau cari kerja. Ya. Nah itu gue nggak siap. Nah itu dari situ saya cari informasi untuk yang paling tepat nih untuk saya belajar bisnis itu di mana. Makanya dulu saya kalau di Unpad itu kan ada namanya UPBM. Ya. Nah saya masuk UPBM itu kan bukan 2004 tapi 2005. Ya. Nah jadi 2004 pertama saya 1 tahun pertama di Jatinangor itu saya fokuskan untuk mencari informasi gimana caranya saya dapat duit. Lu tertarik bisnis ini karena awalnya niatnya hanya untuk membiayai Kenakalan. Ya kan, tapi sekarang kan berefeknya ya akhirnya lu mendapatkan knowledge atau ilmu yang lebih lah akhirnya dengan pengalaman-pengalaman lu yang di belakang kan. Iya. Nah sekarang kan lu udah membangun bisnisnya dengan brand lu sekarang Say Hello ya bang? Ya sekarang tuh kita ada 4 brand ya, Ahoy, Say Hello, Suwai, sama Cudels. Ya itu anak-anak semua. Anak-anak semua. Sekarang tim intinya berapa orang nih bang? Kalau untuk tim intinya itu Say Hello ada sekitar 15 orang lah. 15 orang. Tim intinya. Bang Gitra ini? Nah, Bang Gitra sama gua sama Bang Ferry itu lebih sifatnya stakeholder utama lah. Penggerak utamanya situ. Saya bertanggung jawab di marketing, Bang Gitra bertanggung jawab di administrasi dan keuangan, Bang Ferry bertanggung jawab di produksi. Nah, jadi dulu kenapa kita bagi 3 tanggung jawab? Dulu sebelum kita jalanin bisnis anak-anak ini, saya itu termasuk orang yang A sampai Z jalan sendiri. Kalau bahasa orang Padang itu makan tabu sampai ke ure-ure. Nah, gitu. Akhirnya jatuh sendiri, hancur sendiri, ya nangis sendiri gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita bagi nih, yang khusus untuk mikirin pasar nih, misalkan saya. Jadi saya ngulik pasar aja, ngulik semua bentuk potensi pasar, peluang pasar, itu aja yang saya ulik. Nah, Bang Ferry khusus ngulik produk, research and development. Gimana nih caranya produk ini tetap maksimal, gimana caranya produk ini tetap benar, bukan baik ya, bukan baik dan bagus, tapi benar. Benar untuk anak usia 2 tahun, benar untuk anak usia 4 tahun, benar untuk usia 6 tahun, benar untuk 8 tahun. Polanya, ya mau polanya, jahitannya, semuanya. Jadi Bang Ferry yang mikirin. Pada saat lu susah bang, pada saat lu bingung, pada saat banyak hutang, gua tahu lu punya teman-teman banyak juga di Tanah Abang. Iya. Apa yang membuat pilihan lu tuh tidak lari ke Jakarta terus coba bisnis di Tanah Abang? Boleh Kan minum unik nggak nih nih? bang, minum bang. Iya. Ya kan, lu punya teman-teman di sana, lu punya kemampuan untuk bisa jual barang dengan baik, bikin barang dengan baik, pengalaman produksi, tapi lu nggak coba ke pasar yang besar menurut orang-orang ya bang? Iya. Jadi sebenarnya Tanah Abang tuh masuk list pertama saya dulu untuk baju anak. Jadi ketika kita bikin baju anak, gimana nih goal kita masuk Tanah Abang. Nah, tapi orientasi itu buyar, hancur, ya karena realita di Tanah Abangnya sendiri. Nah, realita apa tuh bang? Ya karena sebelumnya kan, ya saya juga pernah main kaos bajakan lah, yang dewasa di Tanah Abang. Dengan pola bisnis Tanah Abang seperti itu yang lebih mengutamakan ibaratnya kuantiti daripada kualitas pertama. Yang kedua, Tanah Abang itu bicaranya prestis. Kalau lu jual barang puluhan ribu, ratusan ribu sebulan lu hebat. Tapi kalau lu jual selusin dua lusin malu bodoh. Kuantiti kan gitu. lah kalau Tanah Abang jadi kuantiti kuantiti. ya, Bang, ya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sistem di Tanah Abang itu menurut saya yang merusak itu, mohon maaf nih. Kalau bahasanya apa ya, bahasa Indonesianya? Kalau bahasa kita itu anak-anak kantau. Broker. Ya, broker ya. Itu juga merusak sistem tataran distribusi di Tanah Abang menurut saya gitu. Kenapa? Ya karena si broker ini ngejual ke customer itu markup harganya dari si toko itu udah pasti tinggi. Ada sekian persen yang di markup. Nah, sementara kan harusnya gitu, kalau dia memang tetap ingin menjadi broker di Tanah Abang, dia bagian dari sistem yang ada di toko. Jadi memang si toko nih yang nunjuk nih. Harusnya. Lu deh yang jual barang gua ya, dengan harga yang segini. Barang gua dengan harga segini, ntar gua kasih lu
yang lu dapat dari gua gitu. Bukan lu ambil dari customer. Tapi ternyata realita yang lu Nah, lihat tuh realita yang diambilnya atas ambil, bawah ambil. Customer dihajar, orang toko dihajar. Akhirnya si customer yang udah tahu lari dong ke yang lain. ya. Nah, lari ke yang lain ketemunya tukang broker yang baru lagi. Nah, jadi ya mohon maaf nih teman-teman di Tanah Abang, ya menurut saya itu salah. Ya. Sistemnya gitu. Core sistem yang dibangun seperti itu salah menurut saya. Nah, akhirnya saya memutuskan kenapa saya nggak harus masuk Tanah Abang, karena waktu itu pertama kita nggak kuat modal pertama. Karena di Tanah Abang itu kenapa bicara modal? Kalau kita bikin barang misalkan 100.000 piece bawa ke Tanah Abang dan alhamdulillah ternyata laku, kelihatan sama tetangga itu bisa dihajar jadi 200 piece nih. Dia sanggup nih bikin 200 piece dengan harga di bawah kita. Nah, jadi persaingan seperti itu saya pikir Tanah Abang udah nggak sehat. Gitu. Kompetisinya nggak sehat. Kompetisinya nggak sehat. Akhirnya saya memutus jalur distributor dari konveksi ke distributor. Jadi langsung nih direct selling lah ibaratnya. Dari konveksi langsung ke konsumen. Nah, itu dan margin up harga yang dari konveksi ke distributor itu saya potong. Itulah kenapa harga saya lebih murah. Oh enggak, sebelum gitu. ke situ Bang nih. Berarti karena alasan dua tadi, ekosistemnya dengan Sistem kalau kita marketingnya ya. tukang kantau lah di Tanah Abang nih kan. Sama satu lagi Kekuatan kompetisi yang modal, kurang ya. kompetisi yang kurang Ya, fair karena menurut saya lu, lihat kan? di Tanah Abang itu apa barang produk yang laku itu yang dibikin semua. Tidak ada istilahnya, ya ibaratnya seperti ini. Kalau misalnya di Tanah Abang itu ada satu masing-masing yang fokus. Kalau bicara kaos anak, nih si A rajanya, udah si A aja. Bicara kemeja anak nih misalkan Caing, udah Caing aja gitu. Ya tapi kan nggak bisa Bang. Kita kan di Tanah Abang itu juga, maksudnya Tanah Abang itu juga tidak ada hal mengkanalisasi kawan-kawan yang berdagang di situ. Lu harus dagang ini doang ya gitu loh. Nah kompetisi ya berkompetisi aja. Kalau gua boleh nggak gua bilang, lu aja nggak berani kompetisi di Tanah Abang. Bukannya nggak berani sih, lebih tepatnya nggak mau. Karena nggak mau terlibat dengan bermasalah polemik-polemik, masalah market yang pusing gitu, bikin pusing gitu. Karena orientasi bisnis saya adalah ketenangan. Jadi sebelum 2014 saya penuh dengan polemik bisnis utang piutang, dikejar-kejar orang. Nah sekarang nih di era awal saya bangun bisnis bareng dengan partner sekarang, gimana saya bangun bisnis itu dengan tenang gitu. Nah ibaratnya seperti ini. Misalkan nih ada nih yang mau ngasih barang, saya punya buyer nih misalkan. Terus saya tahu si Caing punya barang. Nah saya ngambil barang nih sama Caing. Karena Caing percaya sama saya, ngasih lah saya mundur 1 bulan. Iya kan? Nah padahal barang Caing ini 1 minggu udah habis sama saya. Iya kan? Nah kan saya dapat uang tuh, yang Caing belum saya bayar. Saya datang lagi ke taruhlah namanya si Denny. Nah untuk mengambil kepercayaan Denny, saya beli nih barang Denny cash dengan uang Caing tadi. Dan gue butuh barang lu nih, ada buyer yang mau nih. Bisa nggak lu kasih harga? Gue bayar cash nih di awal. Gue bayar nih cash dari uang si Caing. Ya kan? Nah akhirnya gue dapat barang, gue lempar lagi, dapat uang lagi kan? Baru gue bayar uang Caing setengah dulu. Lalu kan janjinya sebulan, Fer. Iya, soalnya bayarnya minta mundur 1,5 bulan. Ya dalam artian lu mau bilang gini berarti kan? Apa komitmen profesional bisnisnya di Tanah Abang? Core sistemnya nggak ada. Core sistemnya nggak Core ada. sistem yang mengatur sistem distribusi di Tanah Abang itu saya lihat nggak ada. Akhirnya yang ada hanyalah ya siapa Perang yang harga, siapa yang kuat dia yang siapa yang bertahan. kuat dia yang bertahan, dan siapa yang bagus lobbynya lah, speak-speaknya lah gitu. Nah itu yang akhirnya saya putuskan, wah Tanah Abang bukan tempat saya untuk bertempur. Ya, jadi saya mundur dari Tanah Abang, nggak ikut-ikutan di Tanah Abang. Ya akhirnya saya bangun pasar sendiri. Dengan cara? Ya dengan cara membangun distributor barang sebanyak-banyaknya. Ya pertama itu kan saya harus tentukan market leader di setiap daerah dulu. Nah ini misalkan daerah Jawa Barat, ibu kotanya Bandung, udah pasti market leader. Nah di Bandung ini market leader anak-anak siapa? Itu yang harus saya temukan dulu. Tapi yang menarik juga dari lu Bang, lu ini kan jago nih Bang jualan. Marketing jago, selling oke. Belajarnya secara teori, orang kan ada courage, terus baru knowledge. Ada juga orang dalam bisnis ini knowledge dulu baru courage kan. Baru dipelajari dulu ilmunya baru dia berani. Ya kan? Lu lebih memilih mana tuh Bang? Berani jalan dulu atau baru cari ilmunya setelah itu? Ya, atau cari ilmunya dulu baru kalau jalan? kata Bob Sadino itu, bisnis terbaik adalah bisnis yang dijalankan. Ya, jadi ketika kita menjalankan bisnis itu ada 2 varian yang benar-benar selama ini menurut saya itu penting. Tahu dan bisa. Nah, bicara tahu,
saya harus cari tahu dulu nih. Bukan tahu dan isi ya, Bang? Ya bukan tahu dan isi. Kalau bicara tahu, ya tahu dan bisa ini ibarat pedagang dan pebisnis. Ya. Kita butuh pedagang dan kita juga butuh sebagai pebisnis. Nah, jadi ketika misalnya saya cari tahu dulu nih, untuk bikin produk anak yang benar seperti apa, A, B, C, saya udah tahu nih. Untuk menjual produk anak yang bagus tuh menurutnya pasarnya seperti apa. Saya cari tahu tuh. Nah, mencari tahu ini bisa belajar dari buku, dari Google, bertanya ke orang. Intinya ini adalah mencari tahu. Ya. Nah, ketika saya udah tahu semuanya, saya harus paksakan menjadi bisa. Ya. Nah, bisa di sini adalah bisa jualan, bisa diterima pasar, bisa diterima konsumen, ya pokoknya si produknya harus bisa kita jualin. Nah, gimana caranya masalah bisa ini kita belajar sama pedagang. Nggak bisa belajar bisa itu dengan pembisnis. Kenapa? Ya, pembisnis itu hanya berbicara tentang tahu gitu. Pembisnis tahu cara mengembangkan produk ini menjadi ini. Pembisnis tahu cara membuat produk ini yang terbaik seperti ini. Tapi belum tentu bisa menjual. Ya, ya. Tapi belum tentu bisa. Nah, yang bisa menjual itu siapa? Ya pedagang di Tanah Abang. Misalkan nih, ada tetangga kita yang jualan lontong sayur. Lontong sayur Padang lah. Dari kita SD sampai kita dewasa, dia jualan lontong tuh nggak pernah berubah itu. Tetap gitu aja, besarnya seperti itu, untungnya sekian seperti itu. Ya, dia berhasil, dia bisa menjual, tapi dia tidak bisa berbisnis. Dia tidak bisa mengembangkan. Nah, itu doang bedanya antara pembisnis dan pedagang itu dalam kacamata marketing ya. Tapi lu mau disebut pebisnis apa pedagang? Pembisnis dong. Kenapa? Ya, karena berproses. Ya, awalnya saya jualan kaki lima itu sebagai pedagang kaki lima. Ya. Nah, saya berproses dulu sebagai pedagang. Makanya tadi, tahu dan bisa nih lu mau mulai dari mana? Harus dua-duanya. Ketika lu misalnya mulai dari bisa berdagang, dan ternyata lu mentok cara mengembangkannya, lu harus belajar dulu cari tahu. Nah, ketika lu udah tahu cara berdagang yang benar, lu harus coba menjadi bisa gitu. Nah, kebanyakan kita di para pelaku, dia bisa berdagang, udah sombong nih. Gua udah bisa jualan sekian. 2 tahun, 3 tahun, tapi 4 tahun dia gitu-gitu aja gitu. Sementara nih si pembisnis nih udah kemana-mana nih. Kita kan nggak tahu. Dulu Bang nih, di era pandemi sekarang kan rata-rata orang kan larinya ke digital marketing semua, pada berbondong-bondong lari ke situ semua. Pandemi ini bagi lu masalah apa berkah? Kalau kita orang nangis-nangis sama corona sekarang, gue juga nangis sebenarnya. Yang tadinya rencana gue tahun ini bisa menembus angka 1 juta piece setahun. Itu udah gue susun target penjualannya seperti apa. Pokoknya gue harus jual 1 juta piece setahun. Dan ternyata Maret mulai ribut corona, ya itu harus ditunda. Artinya apa positifnya? Wah, kita harus nge-review lagi target kita ini benar-benar realistis atau enggak. Jangan spekulasi gitu, harus ngitung lagi nih. Nah, jadi bukan berarti gua gagal untuk mencapai target 1 juta, enggak. Belum, bisa aja tahun depan. Ya harusnya berarti kita mikirnya begini nih sekarang. Jangan menyesali dengan COVID, corona, pandemi dan segala. Coba kita sekarang berpikir sebagai pelaku bisnis mencari kesempatan di keadaan yang sekarang. Jadi mikirnya apa sih yang bisa kita lakukan lagi nih dengan keadaan sekarang? Karena keadaannya udah terjadi. Jadi kalau disesali juga nggak ada gunanya. Kan begitu, Bang. Ya, yang paling tepatnya itu apa ya? Gimana kita tetap bisa hidup dalam keadaan apapun. Mau baik, mau benar, mau pandemi, mau enggak. Ya, menurut lu apa yang harus pelaku bisnis lakukan sekarang, Bang? Tetap Apalagi bergerak. yang UMKM, Bang ya. Sebenarnya yang terbaik menurut lu apa, Bang? Kondisi sekarang orang-orang yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang memiliki passion. Passion terhadap dirinya, passion terhadap bisnisnya. Nah, jadi para pelaku UKM sekarang nggak usah takut gitu loh. Mau dia bisnisnya hancur-hancuran sekarang, tapi kalau dia itu udah jadi passionnya dia nggak akan kehilangan konsumen kok. Dia nggak akan kehilangan pelanggan kok. Tapi kalau dia banting setir, wah ini karena pandemi nih, kayaknya gue harus jual frozen food, ya dia bersaing lagi dengan orang-orang yang berpikiran sama seperti dia. Tapi kalau dia tetap konsisten pada passionnya dia, kalau dia passionnya misalkan yang paling sulit sekarang apa? Baju muslim, anak-anak misalkan. Baju muslim anak-anak tuh pasarnya mah dalam keadaan sekarang tetap ada, tapi mungkin kecil. Nah sekarang kalau misal dari dulu dia udah punya passion nih, udah punya passion dalam baju muslim anak-anak, meskipun mau pandemi mau gimana, yang nama pelanggan setia dia mah masih tetap lihat kok. Paling dia ngubungin, atau kita yang jemput bola. Halo, apa kabar? Gimana? Masih ada jualan nggak? Gimana? Berdampak nggak? Itu pola-pola seperti itu harus dilakukan dengan optimis. Lu kenapa dulu semangat bikin ini produk? Lu tiba-tiba pas ada pandemi lu nyerah. Maaf, dan tanda kutip kan lu goblok.
Lu aja dulu yang produk lu awal lu bikin, orang belum tahu apa-apa, lu fight untuk ngejual produk lu bisa kok gitu. Sekarang produk lu udah jalan, datang corona, lu nyerah, lah itu apa Karena namanya nyerahnya gitu. mungkin karena nggak dapat jalan nih bang. Tertutup kan? Bukan nggak dapat jalan, karena dia terlalu tinggi pasang ekspektasi dan kurang bersyukur di situ. Toh dulu dia awal mulai cuman jualan 100 piece produk dan itu laku, itu dia bersyukur. Ya. Dia udah senang banget tuh. Terus tiba-tiba dia bikin 100.000 piece dan ternyata nggak laku karena corona, terus dia nangis. Itu kan nggak fair Ya. terhadap diri sendiri loh, bukan terhadap lingkungan. Nah, artinya UMKM yang sekarang terdampak corona, kalau mau bertahan, tetap konsisten pada apa yang udah dibangun dari awal. Balikin lagi tuh semangatnya. Nggak ada yang beda. Yang beda itu sekarang adalah, sekarang kita mengomentarin orang sukses, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Ya. Kita ngomentarin marketplace bagus, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Nah, Ya. jadi masalah marketplace itu masalah passion juga sih. Kalau misalnya lu nggak melek di marketplace, kalau memang nggak paham sama sekali, nggak apa-apa. Tinggal cari di marketplace sesuai yang produknya yang mirip dengan kita, ya tawarin ke mereka. Ya itulah kolaborasi tadi. Kolaborasi tadi. Jadi sekarang itu memang eranya era kolaborasi. Nggak Corona ini membuktikan sehebat-hebat apa lu hancur. Ya. Corona ini membuktikan sekaya-kaya apapun, lu hancur gitu. Lu ada kerugian lah. Lu ada kerugian gitu. Jadi nggak usah sombong gitulah. Nah, Corona juga membuktikan kolaborasi itu penting gitu. Ya. Kita pindah lokasi nih teman-teman. Karena alhamdulillah juga ya Kobana customernya juga rame sekarang kan. Sekarang yang menarik bagi gua juga ini bang. Masalah ini bang percaya dengan people power, kekuatan lini massa, kekuatan komunitas, memanfaatkan karena gue melihat lu juga kan dengan membangun Spartak, mendirikan Spartak, salah satu pendiri dari Spartak. Selain lu membangun komunitas ini untuk silaturahmi, untuk mendukung tim sepak bola Semen Padang di lapangan, pasti setidaknya bukan hanya itu kan yang ingin lu dapatkan. Ada sih ya dua value yang saya dapatkan. Ya pertama personal brand dan branding itu sendiri. Nah, ketika kita membangun sebuah komunitas, apalagi itu supporter itu nggak bisa kita bawa ke lini bisnis atau ke lini politik. Ya. Tapi kita bisa di luar supporter itu membangun lini itu gitu. Nah, kalau dari segi bisnis, ya kayak saya 2010 dulu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Spartak ini penyelamat saya dalam lini bisnis. Jadi ketika dulu 2010 saya hancur, saya bangkrut, ya Spartak salah satu penyelamat saya ketika saya bikin kaos supporter. Itu pertama kali yang ada di Sumbar yang bikin merchandise sepak bola gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya Spartak yang nyelamatin saya sebagai batu loncatan. Spartak mulai memberikan value ke saya pun mengganti value yang diberikan Spartak dengan menghimpun massa, dengan menyebarkan Spartak di mana-mana. Jadi keuntungan Spartak pun juga, keuntungan dari penjualan merchandise juga sebenarnya habis untuk Spartaknya juga gitu. Daripada kita minta dana bantuan, mohon maaf waktu itu ke manajemen Semen Padang atau ke yang lain, ya mending kita mandiri menghidupi. Ya. Nah itu konsep awalnya dulu. Value yang kita bangun dari segi komunitas itu sangat banyak. Tapi jangan pernah membisniskan komunitas, tapi bangunlah bisnis dari komunitas. Ya. Jangan istilahnya kita hanya memanfaatkan komunitas untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Tapi bangunlah bisnis di komunitas dan kita juga bawa untung di sana. Nah, di Spartak sendiri sih kalau untuk lini bisnisnya sekarang kan ada di Spartak Cyber. Spartak Cyber itu ada di lini bisnisnya juga. Cuman kan itu value-nya masih untuk nirlabanya Spartak gitu, untuk keuntungan Spartaknya. Kalau untuk ke personalnya mah di luar konten Spartak tuh terserah. Jadi lu Spartak masih dalam tataran pengurus atau gimana sekarang? Oh enggak. Gue tetap dari dulu di Spartak itu di luar sistem. Pernah pun dalam tataran sistem dulu sebagai ketua di Bandung. Kojor, koordinator Jorong di Bandung. Tapi sebenarnya di Spartak sendiri kalau gue sih lebih nyamannya di dalam tanda kutip ya di belakang layar gitu. Ya. Nah, kita lebih banyak istilahnya memantau dan mengingatkan teman-teman yang bergerak di dalam sistem biar tidak keluar dari rule dan cita-cita Spartak itu sendiri. Ya. Nah, feedbacknya juga sebenarnya ke gue sampai sekarang ya apapun, ya paling tidak gue nonton Semen Padang nggak sendirilah gitu loh, Ceng. Ada teman, ada kawan-kawan dari Spartak dan dari Dekemers juga gitu. Dari naik gunung
Oh, Karena gue lihat dari Instagram foto-foto naik gunung juga banyak. banyak banget hobinya ya. Dari naik gunung apa yang lu dapat? Kalau naik gunung itu guru. Saya menjadikan naik gunung itu adalah guru utama saya. Guru spiritual, guru fisik, ya guru pemikiran dari naik gunung. Ya karena kenapa? Dulu awal-awal saya naik gunung itu pertamanya dikerjain sebenarnya, dikerjain sama teman. Lu ikutlah ke Gunung Merapi. Bawa apa? Nggak usah bawa apa-apa, kain sarung aja cukup gitu kan. Itu yang nggak pernah saya lupakan, akan selalu saya ingat. Akhirnya saya berangkat naik gunung dan nyampe di Merapi di apa namanya? Cadas ya. Di Dengan Cadas membawa itu kain sarung doang. dengan kain sarung doang akhirnya saya nangis. Kenapa? Kedinginan. Iya, iya. Itu kelas 2 SMP. Jadi saya menangis di situ kedinginan. Teman saya bilang, "Sekarang kamu tahu kan gimana rasa dingin? Tahu kamu kan gimana rasa capek? Tahu kan kamu gimana rasa Indomie di atas gunung? Ya udah, besok kalau naik gunung lagi pikirkan itu." Itu awalnya. Jadi dia nggak pernah bilang kamu harus bawa ini enggak. Tapi dia yakin, saya yakin dia ngejaga saya waktu itu. Ngejaga saya waktu itu gitu. Nah, berikutnya naik gunung berikutnya pas saya udah masuk SMA ikut Kilimanjaro di Adabia. Nah, baru saya belajar di situ yang namanya naik gunung itu seperti apa. Tapi kalau memang bicara naik gunung sih orang motivasinya juga macam-macam gitu. Ada naik gunung untuk ekspektasi prestisnya dia mencapai puncak ini gitu. Kalau saya sih naik gunung lebih kepada pengenalan diri sendiri sih. Batas-batas di mana saya harus menembus batas-batas keyakinan gitu. Ketika saya capek, saya lapar, saya marah, saya kedinginan, saya harus sampai puncak nih. Gimana pun caranya saya harus sampai puncak, kan dulu seperti itu. Nah, tapi kesini-kesininya naik gunung bagi saya itu hanya sebuah teguran lah. Lu udah nih terlalu banyak nih lu kerja nyari duit mulu. Kayaknya lu butuh ketenangan nih, butuh ide-ide baru nih, butuh kesegaran nih. Nah, ya saya naik gunung. Peran istri, Bang. Wah, Karena gua tahu perjuangan lu untuk memperjuangkan cinta lu juga nggak gampang. itu mah susah ya. Kalau saya sih komentar tentang istri ya happy life, happy wife. Simple gitu. Jadi kalau ingin hidup lu bahagia, lu harus bahagiain istri dulu. Itu prinsip bagi gua gitu. Ya, jadi selama gua jalanin bisnis, mau bisnis gua sebagus apapun, sesukses apapun, tapi istri gua nggak bahagia, gua gagal. Ya, tapi meskipun bisnis gua kecil, mau seperti apapun, ya cuman dapat alhamdulillah buat makan doang, istri senang, itu saya sukses. Ya kalau lu mau bisnis nih, kalau lu mau berjuang harus ada yang dikorbankan. Entahkah itu bisnis lu, kalau lu memilih istri, entah kalau itu istri lu, kalau lu memilih fokus kepada bisnis. Jadi kan pasti ada yang harus dikorbankan tuh. Iya. Bang. Pendapat lu gimana tuh? Kalau kita harus fokus ke bisnis ya keluarga otomatis tertinggal dulu nih gitu. nggak bisa. Kan nggak bisa berbarengan tuh, Bang. Bisa. Bisa. Gimana tuh? Kalau misalnya kita melakukan pola bisnis yang jujur dan benar, istri akan menerima dan mendukung. Ya. Nah, kalau saya, apapun dulu bentuk restu dalam artian untuk memulai langkah-langkah dalam bisnis, selalu istri saya jadi prioritas utama untuk bukan bernego ya, lebih tepatnya tukar pikiran, diskusi. Gimana menurut lu? Ya, meskipun dia nggak paham sebenarnya dengan jalur bisnis kita, jalan bisnis kita gimana, tapi peran istri itu memberi keyakinan pada kita. Ya udah, abang harus semangat, abang harus jalan. Itu powernya lebih gede dari modal yang kita dapat dari orang gitu loh. Daripada wah jangan deh nanti gini. Nah itu membuat keraguan dalam keputusan bisnis. Gitu. Apa capaian yang ingin lu capai dari bisnis lu sekarang? Pencapaian yang ingin dicapai. Ya, pencapaian yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dituju. Ya, visi yang ingin diwujudkan. Kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak. Bebas waktu, bebas finansial, bebas masalah, bebas hutang, ya pokoknya bebas saja. Karena orientasi bisnis saya adalah kebebasan gitu. Yang mana nanti ketika ya masuk ke usia pensiun, saya udah nggak mikirin harus tinggal di mana, saya udah nggak harus mikirin bayar hutang ini gimana, saya udah nggak harus mikirin apapun lah. Intinya ya karena tujuan saya berbisnis itu adalah untuk kemerdekaan saya, keluarga saya, dan lingkaran saya gitu. Pesan lagi Bang untuk teman-teman milenial yang ingin berbisnis, tidak hanya menjadi
Mungkin ada juga kan sebagian teman-teman orientasinya nggak hanya kerja, tapi pengen bisnis. Ya lakukan saja. Nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak tanya. Ya kalau misal udah niat mau berbisnis, lakukan saja, jalan saja. Ketika ada masalah, alhamdulillah, lu dapat teguran yang pasti. Bukan yang teguran yang aneh-aneh. Ketika ada masalah dalam proses bisnis, itu teguran paling mulia gitu loh. Untuk kita memperbaiki diri dan memperbaiki lini bisnis kita. Daripada kita berwacana, punya ide aja, gue mau ini nih, mau ini, maunya mah banyak. Ya tapi jalannya nggak ada. Jadi kalau kata tagline Nike itu, Just do it. Nah itu dia. Kalau untuk bisnis, just do it. Itu aja. Oke. Udah. Bang Ferry, terima kasih. Ya, sama-sama. Berhubung teman-teman juga sudah azan. Dan sebenarnya masih banyak yang pengen gua tanya dan gua pengen cerita Bang Ferry. Cuman karena berhubung kita, Bang Ferry juga punya kesibukan. Mudah-mudahan Bang Ferry masih mau datang untuk diskusi di lain waktu nih Bang Ferry. Ya, insya Dan Allah. terima kasih Bang Ferry untuk waktunya hari ini, untuk sharingnya hari ini, untuk ilmu-ilmu yang lu berikan ke gua. Ya sama-sama, khususnya Bang. sama-sama belajar. Dan mudah-mudahan ya. teman-teman yang mendengar obrolan kita ini juga mendapatkan manfaat yang banyak. Bisa intinya dalam bisnis itu kerjakan dulu, courage baru knowledge, keberanian dulu baru ilmu. Ya boleh dibalik juga sangat terserah. Tapi Yang penting harus jalan. intinya jalan. Paling sekian teman-teman, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.